1 Yohanes pasal 3. Dari anak-anak iblis menjadi anak-anak Allah. Ayat 1, lihatlah, kasih apa yang sudah diberikan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Oleh karena itu dunia ini tidak mengenal kita, sebab dunia ini tidak mengenal Dia. Kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum lagi nyata kita ini akan menjadi apa kelak, namun kita tahu bahwa apabila Dia dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia sebagaimana Dia ada. Dan setiap orang yang mempunyai pengharapan ini di dalam Dia, menyucikan dirinya, sama seperti Dia itu suci. Kristus dinyatakan, pekerjaan iblis dibinasakan. Ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa juga melanggar hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Kristus dinyatakan supaya Ia dapat melenyapkan dosa-dosa kita, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam Dia, tidak berbuat dosa. Barang siapa yang berbuat dosa, belum melihat Dia ataupun mengenal Dia. Anak-anak kecil, jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Ia yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Dia adalah benar. Dia yang berbuat dosa itu adalah dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk maksud inilah Putra Allah dinyatakan, supaya Ia dapat membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa, sebab benih Allah tetap tinggal di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, sebab ia lahir dari Allah. Anak Allah dan anak iblis, kasih dan benci. Ayat 10, di dalam hal ini nyatalah anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran itu bukan dari Allah, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang sudah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus mengasihi satu sama lain. Bukan seperti Kain, yang adalah dari si jahat, dan yang membunuh adiknya laki-laki. Dan apa sebabnya ia membunuh adiknya? Sebab segala perbuatannya adalah jahat, sedangkan segala perbuatan adiknya adalah benar. Janganlah heran, saudara-saudaraku, jika dunia ini membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari kematian kepada hidup, sebab kita mengasihi saudara-saudara kita. Ia yang tidak mengasihi saudaranya, tinggal di dalam kematian. Setiap orang yang membenci saudaranya, adalah seorang pembunuh, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh pun yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Dengan ini kita mengetahui kasih Allah, yaitu sebab Ia telah menyerahkan hidupnya bagi kita, dan kita pun patut menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Tetapi barang siapa mempunyai harta dunia, dan melihat saudaranya di dalam kebutuhan tetapi menutup hatinya dari saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah boleh tinggal tetap di dalam dia? Anak-anakku yang kecil, janganlah kita mengasihi dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Dekat dengan Allah. Ayat 19, dan dengan inilah kita mengetahui bahwa kita berasal dari kebenaran, dan kita akan meneguhkan hati kita di hadapannya. Sebab jika hati kita menyalahkan kita, Allah itu lebih besar dari hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Kekasih, jika hati kita tidak menyalahkan kita, kita mempunyai keberanian untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita menerimanya dari Dia, sebab kita menuruti perintah-perintahnya, dan berbuat apa yang berkenan di dalam pemandangannya. Dan inilah perintahnya, yaitu supaya kita percaya akan nama Putranya, Yesus Kristus, dan mengasihi satu sama lain, sesuai dengan perintah yang telah diberikannya kepada kita. Dan orang yang menurut segala perintah-perintahnya tetap tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam orang itu, dan dengan ini kita mengetahui bahwa Dia tinggal di dalam kita, yaitu oleh Roh yang sudah dikaruniakannya kepada kita.